Medis ya, berarti ini medis ya. Udah, teman-teman medis nanti Abah diperlihatkan. Yang medis-medis itu ada video-videonya ada. Ya Abah diperlihatkan nanti. Yang belajar di tempat Abah ada. Dan bagaimana testimoni mereka. Harus kembali mempraktikkan akupunktur ini lagi. Iya, menerapkan iya. Mengapa sekarang pada diburu? Karena tadi ada Permenkes nomor 28 2014. JKN. Akupunktur masukin. Harusnya kalau pasien datang ke rumah sakit, Pak, saya mau di akupunktur. Misalnya, aduh, udah belum ada. Gitu loh. Jadi inilah ya, jadi aturannya dibuat dulu, SDM-nya belum. Begitu. Baik, lanjut. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Dari kok dari Redmi atau nggak ada orangnya ini. Ya, apakah ada titik pijat buat sakit rematik? Ada. Ya, nanti akan dipelajari ya. Rematik itu apa pengertiannya? Ya, ini di modul 1 ada rematik. Beda nanti dengan asam urat. Kalau rematik itu biasanya apa namanya itu? Ya kedua-duanya lah. Kalau misalnya di kaki misalnya dua-duanya, kanan kiri itu rata-rata seperti itu. Nanti ada teori-teorinya dulu. Secara rematiknya di mana? Kemudian apa pengertian rematik dulu nanti. Kemudian ya rheumatoid itu banyak sekali itu. Kemudian rematik di mana? Apakah di lutut? Kalau di lutut titiknya ada titik tupi, titik Cisanli. Kemudian ada juga titik Sihai dan juga bisa diblok. Nah, bagaimana cara memblok? Ada. Nanti contoh ini misalnya, ini lutut misalnya. Ya. Nah, ini jarum akupunktur. Ini jarum akupunktur tuh ada itunya ya, ada apa namanya? Ada expire-nya. Nampak nggak expire-nya di sini? Ini expire-nya. Ini expire-nya 2025. Expire-nya ya 2025. Ada tahunnya, ada expire. Bukan expire kekuatannya. Kekuatannya ini tidak akan patah, tetapi expire dari sterilnya. Ya. Nah, nanti misalnya ini ada patella ya. Kalau misalnya di lutut, di bawahnya ada titik tupi. Tadi ada gambarnya kan titik tupi. Nah, nantilah di video-video. Nah, ini nusuk tuh coba lihat nusuk jarum aku. Mudah kok nusuk tuh gini, cep gitu misalnya. Ya. Ini. Cep tuh. Mudah gitu. Kalau di blok itu nanti di blok beberapa tempat gitu. Baik, ya. Atau di mana? Apakah rematiknya di tangan misalnya di sini ya? Atau rematiknya di apa namanya di pergelangan kaki misalnya. Oke, jadi ada titik-titiknya nanti ya. Baik. Kemudian itu nanti di kelas ya, atau di program lah, di program. Di modul 1 ada, di modul 1 ada. Ya, 10% aja nanti ya, hanya sekedar untuk ini menunjang kegiatan ini. Coba terus, abadi barangkali pertanyaan-pertanyaan aja lah, menarik nih. Bentar. Pak, titik umum tubuh di mana Pak? Pak, titik. Oh, imun. Titik untuk imun tubuh. Cusanli di antaranya. Apakah satu saja? Tidak. Termasuklah nanti di perut ya. Nanti abadi ini kan lah ya. Di perut itu misalnya cungwan. Ya. Cungwan itu adalah titik mu depan untuk stomach, untuk lambung. Ya. Oke, betul. Kemudian juga ada titik Kuan Yin. Kuan Yin itu juga untuk membangkitkan terutama ya antara vitalitas dengan imun itu. Tapi terutama ada Chu Sanli. Nah, Chu Sanli nanti kita akan kasihkan. Video tutorialnya ada yang tadi itu, Chu Sanli itu. Itu adalah untuk imunoglobulin, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itu cespleng. Cespleng apa? Maksudnya cespleng kalau kita lelah, lemas, aduh capek misalnya. Seorang istri yang bijaksana, yang tahu akupunktur, itu aja dipijat sebentar. Makanya yang berobat ke klinik sipapunktur ini, misalnya suaminya di akupunktur, istrinya sambil ngobrol, supaya menghilangkan kejenuhan gitu ya, kebekuan gitu, sambil diajarkan, nah nanti ya Bu ya, Bunda ya, gitu. Nah nanti ini si abangnya itu, nih pijit ininya ya, ketika
ada keluhan ini, ada keluhan ini, ada diajarkan. Senang mereka. Dan itu memang diamalkan dan berhasil. Ya bisa untuk menjadi keharmonisan segala macam, gitu ya. Ini ya, Masya Allah, dasar. Kemudian Pak, ini dari iyalah Ibu Panda ya. Pak, kalau dilihat dari akupunktur itu tetap pakai jarum gitu ya, Pak? Tidak. Ya, akupunktur dia pakai jarum. Ini kan bukan jarum, tapi ini ada infrared. Asal tahu titiknya. Bisa pakai moksa. Ini yang tadi. Moksa ada dua, ada yang asap, ada yang non asap. Bisa ini non asap, moksa. Bisa pakai jari. Maaf ya, Bu Panda kalau kalau jawabannya tidak sinkron ya, kemana? Tadi yang tertangkap, apakah akupunktur itu hanya melulu pakai jarum? Misalnya kalau itu maksudnya, jawabannya adalah tidak. Bisa menggunakan jari, bisa menggunakan kayu, ya. Asal titiknya tahu, tekniknya tahu. Abati misalnya ini ngobati jantung Abati sekarang, yang sering pedis. Apakah selalu jarum? Tidak. Pakai jari. Sedang ngajar kadang-kadang begini. Bahkan sedang sholat tiba-tiba, langsung gini. Nggak usah risau. Tapi kalau tidak tahu caranya kan akan risau. Oke, baik. Permisi Abati, Francisca. Francisca ini, ya ini siswa ya. Dan itu tolong nomor-nomor tuh ada yang nggak bisa diakses ya. Sehingga informasi tidak begitu masuk. Termasuk yang dari Bandung, ada beberapa yang nggak bisa diakses. Entah di blok, entah bagaimana itu. Ya, tolong itunya nanti. Supaya bisa dapat sertifikat. Saya mau bertanya, kalau di akupunktur harus berapa kali sampai terlihat efeknya Abati? Jawabannya adalah relatif. Yang jelas aturannya satu seri adalah 10 sampai 12 kali aturan. Berapa kali? Relatif. Relatif apa? 1. Abati nggak main tulis-tulis ya, karena waktu udah sempit nih. 1. Tergantung penyakitnya, penyakit apa? Apakah dia diagnosisnya yin atau yang? Kalau sudah sifatnya adalah kronis, itu berarti sudah yin. Biasanya agak lama. Bisa 1 seri, bisa lebih. Kemudian, apakah organnya organ yin atau yang? Seperti tadi misalnya, sebut saja yang mudah ya, gastritis tadi apa? Mah, itu adalah organ yang. Itu relatif mudah. Mulai 1 kali sudah bereaksi. Banyak yang ditakdirkan sembuh di 3 kali. Banyak. Itu gambarannya, itu gambaran. Tapi kalau sudah stroke misalnya, ya nggak bisa. Hanya sekali, 2 kali. Yang tadinya ditusuk nggak terasa apa-apa, nggak ada lagi rasa, nggak ada lagi kontak sarafnya itu. Tetapi biasanya setelah setengah seri, 6 kali, ke 7 kalinya itu udah, sakit. Tadinya nggak udah, berarti itu hebat, udah ada lancar persarapannya. Karena akupunktur itu lebih kepada fisiologi sebetulnya. Fisiologi cara kerja. Jadi untuk memperlancar sistem peredaran darah, terutama yang mulai dari kapiler ya, karena tusukan itu akan memberikan vasodilator, artinya membuka pembuluh-pembuluh darah itu. Kemudian juga merangsang persarapan itu. Jadi relatif. Mulai 1 kali. Tadi Abati sudah tayangkan. Yang sudah di MRI itu. Dan itu udah lama, udah menahun itu. Ya di MRI-nya baru sekarang. Ya udah menahun. Sudah lumayan sekarang. Baru 3 kali. Ya, sudah baru 3 kali. Jadi relatif. Baik. Ya, tapi Abati bisa. Nah, di sini. Ini untuk medis nih, untuk medis ya. Khususnya untuk medis ya. Diajarkan oleh non medis juga diajarkan. Ini ada buku karangan Dr. Halim Kaler. Dr. Halim Kaler ini
ya, praktek di Jerman Barat selama 7 tahun. Kemudian setelah itu praktek di RSCM. Ya. Di sini beliau mengungkapkan tentang hasil penelitiannya. Bagaimana reaksi akupunktur itu? Waduh, dahsyat. Saya nggak ada kesempatan sekarang. Nanti untuk motivasi, ya pada program berikutnya, Abati akan kasihkan semua. Ya, ini diantaranya. Ya, jadi ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi begini, misalnya satu seri lah sebut, ada yang 80% perkembangannya, ada yang 100%, ada yang 70%. Hampir-hampir yang gagal itu sebetulnya materi di tempat Abati juga ada ini. Cuma kalau dicari-cari kan lama ya. Yang gagal itu hampir tidak ada. Untuk penyakit apapun ada di sana, disebutkan penyakit ini jumlah orangnya sekian, diteliti penelitian gitu loh. Di mana penelitiannya? Di RSCM penelitiannya.